Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Wali Hidayatullah dengan NIM 2350081081. Di sini saya akan menjelaskan program Java dengan nama Zakat Kalkulator. Untuk pertama-tama, itu untuk di bagian atas ini baris 1 sampai baris 6, yaitu mengimport library-library yang dibutuhkan dalam penggunaan program ini. Kemudian ada Java Swing untuk GU, GUI, itu di dalamnya ada kayak Gframe, Glabel, Gbutton gitu-gitu. Kemudian ada Java AWT untuk komponen lain. Kemudian ada Java AWT Event, yaitu untuk misal event listener gitu. Misal diklik bakal nampilin apa atau apa gitu. Kemudian ada library text number format. Ya ini tuh eh, kayak misalkan nanti di zakatnya itu pengennya format harga terakhirnya itu dia pakai format yang kita inginkan gitu. Kayak rupiah gitu. Kemudian ini ada library regex untuk validasi input. Kemudian ada Java util lokal itu untuk ngambil yang format format harga Indonesia atau lokal gitu. Kemudian ini untuk nama kelasnya sendiri yaitu zakat kalkulator, dia extend dari Gframe bawaan si Java Swing ini. Kemudian ini untuk deklarasi variabel ada Jcombo box, ada Jtext field, Jbutton, Jlabel gitu. Kemudian eh, ini sekalian aja sambil nanti mulai programnya. Ini kan ada eh, J input field, nanti ini J kalkulator badan, nanti ada input label ini. Jadi gitulah. Kemudian ini ada konstruktor atau kayak apa ya? Yaitu frame-nya ini, frame-nya GUI nanti frame-nya namanya Zakat Kalkulator. Kemudian width sama height default-nya itu 500 kali 350. Kemudian ada uh, set default close operation, itu tuh dia kalau di close bakal ketutup. Kemudian ada set location relatif, itu tuh supaya dia di tengah-tengah eh, tengah-tengah halaman ketika pertama kali dijalankan. Kemudian ini ada set layout ke box layout untuk penataan vertikal supaya ini tuh komponen-komponennya bisa ke bawah gitu. Kemudian maksudnya ke bawah tuh enggak ke samping kanan gitu. Jadi dia bakal rata ke bawah. Pilih jenis zakat, kemudian ada ininya, kemudian pokoknya gitu. Kemudian ini membuat panelnya sama menambahkan padding. Kan awalnya dia kan full gitu kan kanan kiri. Kemudian di sini tuh di setting misal dia itu margin topnya 20, sini sama sini margin left, margin right, sama margin bottom, jadi sama sama semua. Kemudian ini tuh eh, batas lebar panel maksimal ini tuh dibesarin sampai 400 pixel. Kemudian ini tuh panel di setting supaya ininya bakal di tengah, jadi di tengah-tengah ini. Kemudian ada label utama yaitu kayak ini yang pilih jenis zakat yang dihitung media ini. Kemudian ada fontnya di setting Arial, bold, kemudian ukurannya 14. Kemudian ada ini komponennya supaya dia tuh di tengah-tengah komponen gitu kan.
Kemudian ini ke panel add, instruction label itu dia nambahin ke frame-nya itu, nambahin ke panel. Kemudian ini nambahin menu drop down. Jadi eh, untuk memilih jenis zakat lah, nanti itu ada zak- zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat emas gitu kan. Nanti itu bakal muncul di sini gitu, untuk drop down. Kemudian ini untuk input, teks input. Jadi ini bukan teks input, label ini lah, masukkan data yang diperlukan gitu kan. Di inputnya sama kayak sebelumnya. Kemudian ada input field itu tuh yang ini, yang kotak besar ini itu jadi kita inputkan sesuatu dari situ. Kemudian ada calculate button, itu tuh yang button ini kita kerjakan sama kayak settingnya sama sebelumnya. Kemudian ada action listener, kayak action listener ini tuh dia kayak misal eh, ada validasi input nih, misal ini diisi kosong, nanti tuh dia bakalan nampilin message input tidak valid gitu, masukkan angka gitu. Nah, itu nanti ketika calculate button diklik, maka dia bakal menjalankan kondisi-kondisi ini tuh. Kemudian yang bawah ini dia itu eh, apa namanya? Dia itu bakalan manggil function, bukan function, perhitungan lah, misal zakat fitrah, nanti itu dia pakai function yang ya ini gitu, zakat fitrah, dia setelahnya kemudian ketika zakat penghasilan dia pakai function zakat penghasilan, ketika pilih zakat emas maka dia akan pakai zakat emas gitu. Kemudian ini untuk format hasil zakatnya itu format number, menggunakan format rupiah seperti menggunakan library yang kita inputkan, kita masukkan di awal program tadi. Kemudian ini tuh menampilkan hasil perhitungan result label, set text, nanti hasil zakat di sini dia bakal nampilin eh, format format itunya gitu. Format berapa sih yang perlu dibayar gitu. Kalau misalnya harga kita sekian sekian gitu. Kemudian ini nambahin listener yang lain. Eh, untuk ini yang drop down ini. Jadi nanti ketika dia diklik sana tuh misalnya zakat fitrah, maka dia akan menampilkan masukan jumlah anggota keluarga. Kemudian zakat penghasilan, maka dia akan menampilkan ini masukan jumlah penghasilan bulanan. Kamu wajib mengeluarkan zakat nah, itu deskripsi. Kemudian ada zakat emas juga sama kayak gitu juga. Nah, kemudian untuk menambahkan panel kelompok frame yaitu add panel. Gitu. Biar panel-panel ini semua ditambahin ke frame zakat kalkulator. Kemudian ini itu ada validasi input regex untuk memastikan input ini itu benar-benar angka gitu. Jadi di sini pakai boolean string, ini tuh untuk kondisinya bahwa di sini tuh hanya bisa menginputkan angka satu antara 0 sampai 9 gitu. Setelah itu ada beberapa function yang diperlukan lah. Misal function menghitung zakat fitrah, namanya calculate zakat fitrah. Nanti parameternya jumlah anggota keluarga. Kemudian ini eh, tarif per orang tuh dihitungnya 300.000 gitu. Kemudian function itu nge-return kayak menghitung jumlah anggota keluarga dikali si tarif fitrah ini atau 30.000 ini. Nah, kemudian ada function namanya zakat penghasilan. Ini tuh tipe datanya double, parameternya itu pendapatan. Jadi kita hanya perlu memasukkan pendapatan kita saja. Nah, di sini tuh dia bakalan ngambil 0,025 atau 2,5 2,5% dari penghasilan kita. Jadi nanti dikalikan tuh pendapatan kita dikali 2,5% gitu. Biasanya berapa? Kemudian ini ada function untuk kalkulasi zakat emas.
Itu tipe datanya double, parameternya jumlah emas. Jadi nanti kita masukin jumlah emas itu ada berapa gitu. Untuk itu variabelnya harga emas per gram itu kita anggapnya sekarang 1 juta gitu. Kemudian persentase zakatnya diambil 0,25%. Jadi misal kita punya jumlah emas 100, nanti itu dikali harga per gramnya berapa, sama dikali 0,025 atau 2,5%. Tuh. Jadi zakat emas itu 2,5%, tapi dia bisa diganti dengan uang. Kemudian untuk yang terakhir ini mainnya, program lainnya. Langsung saja kita temukan. Yang pertama tampilannya seperti ini. Setelah itu, ketika dia dipilih salah satu zakat fitrah gitu, nanti disuruh masukin jumlah anggota keluarga ada berapa orang gitu. Misal kita masukin 5 orang, itu zakatnya berarti 150.000. Itu kayak ibaratnya 5 kali 30, ya tadi kan per orang dianggapnya 30.000 kan. Nah kemudian ini ada zakat penghasilan. Nah misalnya kita masukkan nih penghasilan, penghasilan kita tuh sebulan tuh berapa gitu. Misal 100.000. Kita hitung nih zakatnya. Nah jadi kita tiap bulan hanya apa ya, wajib zakat 2.500 rupiah. Tapi di sini ada keterangannya, kamu wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu per tahun kalau kamu sudah memiliki uang sebanyak 85 juta. Itu ini saya kalkulasikan harga emas 85 gram. Anggap saja gitu. Kemudian ini ada zakat emas. Itu dianggapnya kita tuh sekarang punya emas berapa gram gitu. Misalnya kita punya emas 100 gram. Kita mau hitung zakatnya. Jadi kita itu dalam setahun harus zakat 2.500.000 kan. Gitu. Itu tuh 100 ini tuh bakal dikali sama harga emas sekarang, berarti 100 dikali 1 juta, berarti dia 100 juta, 100 juta dikali 2,5%. Jadi hasilnya segitu. Eh, untuk presentasi sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.